world apa namanya world creating activity gitu ya. Jadi aktivitas menciptakan dunia begitu. Dan eh, teknologi itu sebetulnya bagian dari bagaimana kehendak berkuasa itu eh, mewujud begitu ya. Dan saya pikir apa yang kita lihat hari ini ya ini adalah hasil dari usaha-usaha kita untuk berkuasa begitu ya. Kalau kalau Nietzsche itu kalau merujuk pada pemikiran Nietzsche begitu. Nah, sehingga saya pikir itu bisa menjadi landasan fundamental untuk kita memahami gitu apa yang terjadi hari-hari ini dan kenapa kita melakukan ini semua begitu ya. Begitu. Dan eh, dari situ kemudian lahir ya ada transformasi eh, medium di situ ya. Kalau yang dulu itu semua ditulis di batu begitu ya atau di kertas atau di kulit begitu ya. Kemudian eh, apa dia bertransformasi ya, mungkin di foto, di scan, direkam begitu, kemudian diunggah ke dalam ruang digital kita sekarang begitu. Mungkin itu bisa berupa manuskrip, serat, babat, suluk dan seterusnya. Ini eh ya tadi ya saya tertantang jadi saya cari tahu sebetulnya bentuk-bentuk sastra tertua kita itu apa begitu ya. Kemudian saya menemukan Kakawin Arjuna Wiwaha ini. Mungkin kalau teman-teman sastra apa namanya sudah banyak eksplor tentang itu gitu. Kakawin ini kalau yang saya paham itu seperti eh, puisi begitu ya. Apa namanya eh, yang sifatnya ya memang sastrawi begitu ya. Dan kemudian eh, apa babat ya rekaman atau catatan sejarah begitu ya. Termasuk juga serat. Di sini saya kasih ambil salah satu serat Dharma Gandul ini saya pikir juga menarik ini karena apa berhubungan dengan apa menceritakan tentang bagaimana Majapahit terakhir kali eh, jatuh begitu ya dan kemudian masuk pengaruh-pengaruh Islam begitu. Nah, saya pikir Nusantara ini ternyata sangat kompleks sekali kalau kita lihat sejarah secara menyeluruh ya dan sastra ini menjadi bagian yang membaca itu semua gitu ya. Jadi tulis dalam serat Dharma Gandul. Saya, kemudian melihat bahwa bagaimana ketika raja terakhir Brawijaya itu masuk Islam begitu ya dalam cerita-cerita itu gitu ya. eh, saya pikir catatan-catatan itu eh, penting ya dan kita harus harus bisa makna itu sebagai sebuah apa ini ya kalau yang menurut Foucault itu archaeology of knowledge gitu ya. Dan eh, tapi kita juga harus menyadari bahwa pemikiran tersebut menyadari gitu ya bahwa ada batas-batas bahasa dan pemikiran yang tentu saja itu apa terikat pada ruang dan waktu tertentu begitu. Makanya kemudian itu harus dihadirkan kembali dan bagaimana dialognya hari ini begitu kan begitu. Makanya Foucault bilang ada kemungkinan batas-batas bahasa dan pemikiran dalam waktu dan domain tertentu itu begitu. Termasuk juga suluk ini ya. Eh, Suluk itu dia seperti lebih ke seperti tembang ya begitu. Kalau saya pahami seperti itu dan menarik sekali saya pikir ya. Dan transformasi ini kemudian diadaptasi dalam bentuk-bentuk yang kontemporer begitu ya. Nah, ini kita masuk dalam ranah yang sisi kanan tadi itu ya begitu. Jadi ada orality and literasi. Kalau dulu tuh kita mendengar cerita kancil itu dari ibu kita, dari nenek kita di tempat tidur begitu ya. Bahkan saya tuh sampai sampai apa kemarin-kemarin ini ya akhirnya saya tuh nyari kancil tuh bentuknya seperti apa gitu ya. Karena saya penasaran gitu. Nah, jangan-jangan ada atau nggak ada itu aja kayak apa ya? Ya apa eh, masih samar gitu ya. Beneran ada nggak sih hewan namanya kancil itu ya gitu. Nah, itu kita hidup dalam ruang imajinasi itu gitu. Ketika teknologi itu hadir, maka kancil itu mewujud gitu ya. Oh, ini tuh namanya kancil gitu kan. Karena rekaman-rekaman itu jadi ada gitu kan. Oh, ini hewan kancil. Bergerak gitu kan videonya ada. Saya lihat itu dia seperti kakinya itu seperti tikus kecil begitu tapi badannya besar gitu ya. Gitu. Ini kalau nanti ini saya share apa namanya PPT-nya dan semua titik-titik ini bisa diklik ya. Jadi dia ada hyperlinknya nanti teman-teman bisa langsung
Bapak Ibu dan teman-teman bisa langsung lihat ke lamannya ya, ke situsnya gitu. Ya, menyebut situs itu pun juga menarik ya. Jadi kita menyebut apa laman digital ini kan sebagai sites gitu ya, sebagai situs gitu. Makanya itu seperti kita melihat situs-situs purbakala begitu ya kan. Itu kan ada apa? Ada titik, ada tempat di mana artefak itu bersemayam begitu di situ begitu karena sekarang kita masuk di ruang digital dan kita menyebut itu pun sebagai sites ya sebagai situs. Makanya semua laman-laman kemudian semua hyperlink itu menjadi suatu apa ya ya apa ya artefak-artefak ya artefak digital begitu yang itu nanti suatu saat bisa digali lagi bisa dipelajari lagi dan seterusnya. Kemudian ada juga kalau visual tadi ya dongeng itu, kemudian ada podcast di saya lihat di Spotify itu ada podcast Sejarah Tanah Jawa, kemudian ada audiobook ya. Ini di Salatiga ternyata mereka sudah buat apa namanya apa narasi tentang sejarah kota Salatiga itu lewat audio begitu ya. Kemudian juga ada konten sosial media begitu ya di Instagram dan saya pikir teman-teman akan bisa eksplor lebih banyak lagi. Ada akun Jawa Sastra dan seterusnya dan game ya di apa namanya Google Play saya lihat ada game Hana Caraka itu ya. Jadi untuk melatih bagaimana kita belajar aksara Jawa begitu. Saya rasa ini menarik dan saya lihat banyak yang download juga dan updatean terbaru itu ya baru 1-2 bulan terakhir di tahun 2025 ini. Artinya aplikasi ini hidup gitu ya, hidup. Jadi dia tidak idle, tidak apa namanya, tidak mati suri gitu. Jadi dia artinya tetap tetap dikonsum oleh kita selaku pengguna begitu. Nah, technologizing of the world ya. Jadi saya pikir itu bisa di apa namanya, bisa dipahami. Kemudian, sorry. eh nah ini ya, ketika kita ngomong tadi World Creating Activity, saya rasa ini ada dua contoh yang sangat sorry kayaknya kepencet deh. Oke, sorry. Tadi linknya kepencet jadi lari ke YouTube. Nah ini ya, eh jadi ketika tadi kita ngomong Nietzsche itu ada dia bilang tentang world creating activity. Saya pikir saya menemukan dua hal yang menarik ini ya. Sabdo Palon Naya Genggong ini tadi kalau kita ngomong tentang Prabu Brawijaya apa tuh Raja Majapahit terakhir itu ya itu kan ada pengawalnya katanya tuh ada yang bilang satu orang ada dua orang gitu ya. Eh, Mbah Palon itu dan si apa Naya Genggong ini gitu. Eh, Kayak ini Pak Arif nanti ini bisa bisa ini nih. Pak Arif pastinya mengerti nih tentang ini. Eh dan apa ini kan ngomong sabda, sabda itu kan apa sabdo ya, jadi kata-kata atau nasihat begitu ya dari mereka berdua kepada raja waktu itu begitu dan banyak nasihat-nasihat yang waktu itu meminta kepada raja untuk jangan menyerah kepada apa namanya pengaruh Islam yang masuk ke Indonesia begitu kira-kira begitu ya dan bahkan si apa Sabdo Palon ini bilang oke Jawa ini sekarang kita boleh Islam tapi itu berlaku hanya 500 tahun gitu ya. Tapi nanti setelah 500 tahun maka akan kembali kepada agama agama Jawa, agama asli Jawa begitu. Nah, saya pikir itu kemudian di apa ya? Artinya kan eh, orang pada masa itu gitu ya ingin menciptakan dunia atau eh, rule-rule atau struktur atau aturan yang yang apa menjadi guidelines bagi masyarakat begitu ya begitu. Nah, eh, lompat ke ribuan tahun kemudian gitu ya, ada seorang namanya Sri Narendra Kalaseba ini ya. Dia ini menciptakan lagu Kidung Wahyu Kalasebo. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Nah, ini wahyu ya. Wahyu itu kan ya sama seperti sabda tadi itu ya, seperti perkataan begitu. Jadi
Kidung, Wahyu, Kalasebo. Nah ini sebenarnya diambil dari namanya dia gitu ya, Kalasebo. Jadi Wahyunya Kalasebo gitu. Kidung dari apa, Wahyunya Kalasebo. Nah beliau ini ya orang yang hidup di baru-baru ini ya, dan karya ini dirilis saya lihat itu di YouTube itu tahun 2014 begitu. Dan viral juga lagu ini dan banyak di apa namanya di cover dan seterusnya begitu. Nah ternyata ia menciptakan lagu ini lama ya, 9 tahun begitu. Mungkin karena saking seriusnya menciptakan lagu itu ya selama 9 tahun, dan lirik dan apa namanya musik lirik ya terutama itu sangat mendalam dan filosofis begitu, sehingga banyak publik atau audiens itu mengira lagu ini adalah lagu dari Sunan apa namanya Sunan Kalijaga begitu ya, produk dari Sunan Kalijaga gitu. Padahal bukan, diciptakan ya orang yang hidup di era kita hari-hari ini begitu, orang Jawa Timur begitu. Nah, ini menarik menurut saya begitu. Artinya dari sejak zaman dulu sekali ya, ketika Sabdo Palor itu sampai zamannya Kalaseba ini, kita itu melakukan hal yang sama. Gitu. Kita itu melakukan hal yang sama ya, secara kekaryaan, kemudian secara apa usaha-usaha kita untuk apa namanya creating the world tadi itu begitu ya. Nah, saya pikir sekarang kita melakukan itu di dalam ruang digital. Jadi yang lama itu kita panggil lagi, dan kalau teman-teman lihat di sini nanti kalau diklik itu masuk ke dalam apa namanya YouTube-nya begitu ya. Dan pikiran-pikiran dari si Palon tadi itu ya, Mbah Palon itu dilagukan begitu ya. Dilakukan menjadi suatu karya apa namanya sastra yang baru ya, dan ini per tahun 2025 bayangkan begitu ya, artinya kita merefer kepada sesuatu yang apa namanya ribuan tahun lalu, kemudian kita kemas dengan sesuatu yang hari ini begitu, dengan video dan seterusnya yang hari ini begitu. Saya rasa ini menarik, dan kemudian memang ada usaha-usaha preservasi saya lihat begitu. Artinya ini ada anak muda yang menarik sekali ya, Aditya Bayu Perdana ini. Jadi dia ini membuat font ya, apa namanya? Font aksara itu kemudian bisa diakses di di internet begitu. Dan kita bisa menulis eh, dengan menggunakan font-font tersebut dari berbagai apa suku bangsa ya, ada Jawa, Lampung dan seterusnya begitu, yang itu kemudian dia buat dan bisa kita pakai begitu font itu, dan itu dilakukan secara gratis. Kalau saya lihat di Instagramnya open font license ini artinya sebagai suatu Creative Commons, jadi itu bisa dipakai oleh siapapun tanpa harus harus bayar. Sementara font-font kalau di kita pakai paradigma barat itu kan bahkan seringkali kita harus harus bayar begitu kan ya, kalau kita mau pakai font-font yang agak apa namanya lux begitu ya. Dan saya rasa eh, aktivitas-aktivitas juga apa aktivitas-aktivitas kita juga menunjukkan apa ini usaha-usaha untuk merawat itu semua begitu ya. Saya lihat ini di akun apa FIB UI ya. Mereka membuat kegiatan menulis sejarah dan budaya Indonesia di Wikipedia. Nah, saya pikir banyak catatan-catatan itu yang harus harus juga memang kita kita rawat, dan ini berlangsung terus sampai hari ini. Saya rasa ini usaha yang luar biasa ya yang kita lakukan di ruang digital hari-hari ini begitu. Dan Google ini saya di screenshot yang atas kanan ini juga mengadopsi teks atau aksara Jawa di dalam apa namanya bahasa Jawa ya, sorry bahasa Jawa di dalam menu Google. Jadi semua perangkat Google termasuk device kita yang Android itu bisa bisa menggunakan bahasa Jawa. Saya pikir itu luar biasa. Nah, tapi apakah itu murni preservasi gitu? Dan ternyata kalau kita kita lihat lebih jauh ada proses komodifikasi di situ ya teman-teman ya. Bapak Ibu, saya rasa di YouTube ketika teman-teman itu mengupload konten-konten ini, saya pikir mereka juga apa namanya mendapatkan monetisasi dari situ begitu. Jadi ada hal yang mereka dapat secara ekonomi, secara materi begitu ya. Dan mereka juga berbisnis begitu ya. Ini juga menarik. Ada apa ini jualan kaos dengan aksara Jawa, dan di sana saya pikir bagus juga begitu ya. Ada di Shopee, di Bukalapak dan seterusnya begitu.
Dan eh, beberapa yang lain melanjutkan tradisi blogging begitu ya. Ini ada situs juga yang menarik menurut saya, nanti teman-teman coba coba cek begitu. Hyperlinknya hidup nanti kalau di PPT itu. eh dan banyak iklannya ya. Ini situs ini, laman website ini banyak iklannya. Jadi kita kalau mau baca ada iklan masuk dan seterusnya. Saya pikir itu luar biasa. Tapi kita juga harus melihat bahwa eh, proses tersebut ya, digitalisasi dan seterusnya itu ketika dia berjalan di bawah apa logika kapitalisme itu tentu saja eh, apa ya, ada dorongan untuk melakukan komodifikasi gitu ya dan disrupsi gitu, dan ini yang kita kita lihat sekarang begitu. Dan ini ya salah satu contoh ketika misalnya eh, sesuatu yang tradisional kemudian berhubungan dengan sesuatu yang teknologikal begitu ya. Jadi ini lirik yang diciptakan tadi ya, eh, apa namanya, Kalasebo tadi ya, Wahyu Kalasebo itu kemudian dipotong beberapa partnya begitu, kemudian dibuatkan video dengan AI begitu ya. Dan saya rasa ketokohan seperti dalam video ini mungkin dekat nggak dengan Nusantara ya, atau jangan-jangan ini bukan begitu kan. Tapi ini ya lah yang ditafsirkan oleh teknologi ya, oleh AI begitu. eh ini ada di TikTok ya, saya menemukan ini di TikTok, dan saya pikir apa, lirik-lirik yang filosofis tadi kemudian bertemu dengan teknologi yang instan gitu ya, dan saya rasa itu sesuatu yang menarik juga untuk kita diskusikan gitu ya, gitu. Dan ada memang optimisme gitu ya kepada hal-hal yang sifatnya teknologikal tadi gitu ya, mungkin membantu kita dalam proses kreatif, kemudian juga apa, selaras dengan kecepatan begitu ya, logika kecepatan begitu, karena apa ya, era internet sekarang ya, semua harus serba cepat dan seterusnya, eh, harus mencuri perhatian dan seterusnya begitu. Tetapi di sisi lain gitu ada yang merasa bahwa agensi manusia itu seharusnya tetap menjadi apa, eh, apa ya, pelaku utamanya begitu ya, faktor utama yang apa, membentuk karya tersebut begitu. Nah, memang ini yang menarik menurut saya. Jadi ketika kita ngomong bagaimana teknologi itu masuk ke dalam proses kekaryaan begitu ya. Kalau dulu kita mengimajinasikan kancil, kemudian kancil itu digambar ya, digambar, kemudian kancil itu dibuat animasinya dan seterusnya. Itu ada proses yang panjang begitu ya, dan proses yang tercatat begitu ya, yang ada jejaknya begitu, yang ada jejaknya. Tetapi kalau itu tiba-tiba kita input sebagai suatu apa namanya, prompt begitu ya, maka proses itu nggak ada, nggak bisa kita lihat gitu ya kan, gitu. Kalau dulu kancil itu, oh kita imajinasikan kancil begini, terus kemudian mungkin nggak semua orang melihat kancil kan begitu, pelukisnya pun mungkin nggak melihat kancil kancil seperti apa itu nggak tahu gitu, ceritakan begini terus kemudian digambar, ada proses diskusi, proses menggambar, dari digambar itu kemudian dianimasikan dan seterusnya begitu ya, prosesnya panjang gitu. Tapi ketika kita itu input dalam prompt begitu ya, itu ada catat tercat apa ya, ada proses yang tidak kita bisa lihat gitu, karena itu terjadi di dalam apa namanya itu ya, eh, prosesor ya, prosesornya komputer itu gitu, otaknya komputer itu nggak kelihatan. Tahu-tahu ya jadi aja kita buat gambar kancil yang berjalan begini-begini misalkan gitu, jadi begitu. Kita nggak tahu prosesnya seperti apa, itu terjadi di dalam apa namanya, prosesor komputer itu gitu. Dan saya pikir itu juga menarik untuk kita lihat gitu. Jangan-jangan ketika kita menyerahkan semuanya kepada mesin, maka eh, ada yang ada yang apa ya, tidak lengkap di situ begitu ya. Ada yang tidak lengkap, ada rasa yang mungkin tidak bisa tercurahkan secara sempurna di situ dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga yang saya rasakan kalau misalkan saya membuat lagu gitu ya, mengaransemen lagu, kemudian saya coba-coba tuh kemarin pakai AI untuk, ternyata ada sisi yang tidak puas dari diri saya gitu ya, untuk apa namanya, mengekspresikan gitu ya, mengekspresikan apa, rasa saya begitu dalam proses itu.
Dan kemudian ini saya juga, nah ini penting ya menurut saya juga kalau ketika kita masuk di dalam ruang digital ada konten gimmick ya, teman-teman pasti tahu sekarang kita sering lihat model-model promosi ya dengan hook gimmick tertentu begitu ya. Dan ini salah satu yang saya temukan menarik dan mungkin itu harusnya bisa kita lakukan dalam karya-karya sastra kita begitu ya. Ini kalau teman-teman lihat ada thread yang viral begitu waktu itu, dia bilang baru aja nemu eh, Pak tukang ya nemu vinil di rumah gitu yang lagi direnov gitu, dibuka begitu vinilnya terus diputar sama dia gitu. Nih, itu benar-benar seperti lagu kuno banget tahun 60-an gitu ya. Ini benar-benar vinil dari tahun 60-an begitu. Ternyata itu apa lagu yang dibuat baru-baru ini kemudian untuk mendukung begitu. Dan ketika itu viral kemudian produk apa film itu juga kemudian ikut terangkat dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir itu juga harus kita kita pahami sebagai sesuatu yang menarik untuk pendekatan promosi karya-karya sastra hari-hari ini begitu. Dan ini yang menarik ya. Jadi kalau kita ngomong tentang budaya, saya nemu apa namanya tweet yang lucu gitu ya. Sering banget ini ya Gen Z generasi kita sekarang ini kita ngomong budaya 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 kemudian kita nggak mau budaya asing gitu. Ini apa buat ice breaking aja sih. Tapi ya jangan-jangan eh, apa ya gitu. Jadi kita harus lebih dalam yang paling kecil sampai paling besar begitu. Saya pikir itu terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak terlalu ini ya. Ini dipotong tadi sama moderatornya, jadi saya rasa waktunya aman. Terima kasih Mas Bro Ganes, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo saya kembalikan ke Mas Ganes, Mas Bro Ganes. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita beri yang mau taekwondo prof dulu ya buat Bapak Dr. Ruli Purwoji. Terima kasih telah memaparkan banyak sekali hal terkait tentang sastra Jawa, ruang digital, begitu, dan juga gimmick yang mungkin lebih Gen Z friendly. Saya mengingat Mas Romli ini memang Gen Z friendly gitu ya. Baik, saya rasa tidak bisa dipungkiri lagi, kita juga sedang menanti-nantikan pemaparan dari Bapak Abdi Alfalas dari Pekanbaru untuk segera memberikan paparan ya terkait tentang dinamika Melayu gitu ya, jika ada tentang Melayu. Oke. Untuk teman-teman yang ingin memberikan komentar bisa uh, menuliskannya di kolom chat atau nanti kita akan ada sesi tanya jawab langsung yang akan kita hadirkan setelah pemaparan dari narasumber kedua. Untuk Bapak Adib Alfala, saya persilakan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Pendengar Mas Adi. Terdengar dengan baik, Mas Adib. Ya. Saya izin share screen dulu ya. Baik, ini sudah uh, terlihat. Sudah ya. Yes. Oke. Uh, Salam kenal untuk semuanya teman-teman di Jember gitu ya. Dan Rasulullah dan yang terhormat kepada teman-teman ngontras gitu ya. Saya sebenarnya di sini Bapak Ibu mahasiswa sekalian semuanya sebagai super sub ya, submission di kegiatan kali ini karena memang sebenarnya
Yang diundang adalah senior saya, Bapak Ibu. Karena kebetulan mereka berhalangan hadir, maka saya melakukan pengganti gitu. Oke. Um, di sini saya bawa suatu judul yang mana kita atau guru-guru kita dulu selalu bilang bahwa buatlah judul yang menarik gitu. Atau buatlah judul yang mewakili isi pesan yang ingin disampaikan di dunia digital. Judul-judul kadang-kadang hanya sebagai clickbait. Kadang-kadang tidak mewakili isinya, kadang-kadang dia hanya sebagai clickbait saja agar orang bisa tertarik, agar orang pengen lihat gitu. Nah, kita juga pengen hal itu terjadi di materi saya kali ini gitu kan. Karena ini adalah gitu nanti kita lihat sendiri lah gitu ya. Karena uh, uh, kita terbatas dalam waktu. Di sini saya juga diberitahu bahwa sampai jam 12, sekarang 11. Di sini 11.13. Oke. Hmm, perkenalkan saya Falah, saya sebenarnya asli Minangkabau. Nah, saya adalah orang Minang yang mengakui bahwa sebenarnya Minang adalah bagian dari Melayu. Karena sampai saat ini masih banyak orang Minangkabau yang masih denial untuk bilang saya nggak Melayu gitu. Nah, saya adalah orang Minangkabau sangat mengaku Melayu gitu. Karena ya dari segi sejarah segala macam dan saya memelayukan diri untuk menjadi seorang budak Melayu gitu. Um, Mungkin di Jember juga ada teman-teman Minangkabau gitu yang masih bingung apakah Minang sama dengan Melayu tidak. Nah, saya di sini adalah orang yang mewakili bahwa Minang adalah Melayu gitu. Uh, Pertama ingin saya sampaikan bahwa uh, tadi juga Pak Romdi banyak sekali memberikan data tentang asal lisan orality yang super transformasi hadir di dalam dunia digital, dalam media baru. Yang saya ingin sampaikan di awal adalah kita ini sekarang dalam masyarakat baru, masyarakat digital gitu ya, yang mana sering generasi boomer atau milenial yang menyalahkan Gen Z gitu ya. Saya ini Gen Z sebenarnya Bapak Ibu karena masih Gen Z lah. Saya bangga menjadi Gen Z gitu ya. Jadi banyak sekali menyalahkan Gen Z sekarang tidak melestarikan sastra lisan gitu. Gen Z sekarang tidak tertarik kepada sastra lisan gitu ya. Saya pikir ya kalau kami tidak melestarikan ataupun tidak tertarik pada sastra lisan, saya pikir itu kesalahan dari boomer milenial karena tidak mampu mendidik Gen Z gitu ya. Jadi seluruh kesalahan Gen Z adalah hasil yang terbaik yang pernah diberikan oleh milenial gitu. Nah, ini ada hang tuah sebenarnya hikayat atau sastra lisan orality dari Melayu yang lumayan terkenal lah Bapak Ibu gitu ya. Mungkin beberapa di sini ada yang sudah tahu tentang hang tuah hikayatnya, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu. Nah, ini saya kenalkan sedikit untuk bisa mengaksesnya. Saya juga sudah berikan hyperlink di sini, jadi teman-teman bisa mengunjungi websitenya sendiri gitu. Ada yang naskah langsung ditulis bilangnya aksara Arab Melayu. Nah, sekarang ini aksara Jawi ada di Leiden di Belanda gitu. Lalu uh, juga sudah bertransformasi. Kalau ingin yang bahasa Latinnya juga ada di sini di arsip di internet ada Hikayat Hang Tuah yang jilid pertama. Dan kita juga melihat perkembangannya sekarang sudah dalam bentuk digital, dalam bentuk animasi yang sudah direduksi dalam dalam apa nih? Dalam ini 3 menit 21 detik dibuat bagaimana sih cerita rakyat Hang Tuah gitu. Seperti superhero Marvel dibuat di animasi ini gitu ya. Apakah itu mewakili segala macam? Nah, itu bisa kita perdebatkan sebenarnya. Ini walaupun sebenarnya konteks dari pembicaraan saya pada siang ini sebenarnya pada marwahnya sebenarnya. Namun saya ambil perwakilannya adalah oralitinya yaitu Hang Tua karena saya pikir ini sangat relate dengan kita saat ini gitu. Karena Gen Z kan suka hal-hal yang relatable gitu. Kalau relate dia suka, kalau nggak relate kayaknya susah untuk Gen Z bisa terlibat dalam dalam diskusinya gitu. Nah, Hang Tua sangat relate dengan kegiatan dengan kondisi Indonesia saat ini gitu. Bagaimana relasi rakyat dengan kekuasaan dengan pemerintah gitu. Dan kalau banyak sekali sebenarnya orang Melayu sangat
katakanlah mengagung-agungkan hang tua karena dia sangat loyal, karena dia sangat patuh pemerintah, karena dulu masih dalam konteks oligarki kerajaan. Jadi hang tua sebagai Kingsguard kerajaan yang sangat loyal, sangat hebat, tak tercela intinya gitu. Saking hebatnya dia kuat, dia bisa bersilat, dia sopan, kisah kerajaan lainnya gitu ya. Apa namanya? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan gitu ya. Si hang tuanya difitnah lah agar posisi dari kerajaan bisa disingkirkan gitu. Karena cerita sedikit, cerita hang tuanya difitnah, lalu raja marah kepadanya dan mengurungnya masuk dalam penjara, lalu mau dihukum mati lah cerita itu. Dalam beberapa versi memang sudah diberitakan dihukum mati gitu. Nah, dia memiliki sahabat yang sangat bonding dengannya, mirip sekali dengannya, ibarat Naruto Sasuke. Jadi hang tua itu punya teman namanya Hang Jebat gitu. Hang Jebat ini Sasuke-nya lah gitu ya. Teman-teman anime, ibu-ibu di sini kita mungkin tahu Naruto Sasuke gitu. Nah, Hang Jebat itu Sasuke sebenarnya. Nah, karena Hang Tuah dipenjarakan, diberitakan akan dihukum mati. Jadi Jebat ini sebenarnya nggak terima temannya dipenjarakan, orang sebaik Hang Tuah kenapa bisa raja menyanyiakan kemampuannya gitu, kenapa dipenjarakan, kenapa dihukum mati ya. Jadi cepat marah pada kerajaan, memberontak, makar, lalu membuat onar lah di kerajaan. Raja jadi chaos lah, kerajaan jadi chaos, dan raja akhirnya bingung nih gimana cara ngalahin si Jebat, dia hebat juga sama sehebat si Tuah nih. Akhirnya raja mikir, wah kita lepaskan aja si Tuah, kita adu mereka berdua gitu. Akhirnya Hang Tuah berceritanya berkelahi dengan Hang Jebat, dan singkat cerita Hang Jebat mati lah di tangan temannya sendiri yang dia bela. Nah, ini sebenarnya relate dengan kita bahwa sebenarnya banyak kita lihat orang-orang yang patuh pada pemerintah, patuh pada pemimpin, patuhan buta yang sebenarnya bisa dianalogikan pada kepatuhannya si Tuah kepada rajanya gitu. Bahwa sekarang konteksnya tidak sama lagi karena kita melihat pemerintah tidak sebagai raja. Jadi kalau ada kita melihat orang-orang patuh, loyal, buta kepada raja, pada pemerintah, para pemimpinnya, maka kita akan kesal sebenarnya. Bisa jadi sebenarnya banyak orang Melayu bilang menyukai Hang Tuah. Nah, saya di sini ingin mempromosikan bahwa saya adalah Hang Jebat. Bahwa kita semua adalah Jebat, bahwa kita semua adalah rakyat yang benci sama orang-orang yang patuh dan buta pada pemerintah. Kita orang yang turun ke jalan, kita yang memberontak, kita yang makar sebenarnya. Kita yang bikin meme-meme untuk mengkritik pemerintah gitu. Nah, kita adalah Jebat sebenarnya. Jadi saya lebih suka Jebat dibanding Hang Tuah pada cerita gitu ya. Nah, itu cerita singkat dulu untuk pengantarnya, karena yang saya ingin uh, fokuskan dalam dalam diskusi ini adalah marwahnya sebenarnya, karena itu yang selalu disindir-sindir oleh dosen-dosen senior saya gitu. Oh, toh, Melayu sekarang sudah tidak ada marwahnya gitu ya. Baru-baru ini Bapak Ibu apa namanya, Lam Melayu ingin ingin mendeklar sebagai daerah istimewa Riau gitu ya, dan itu sudah sedang diusahakan saat ini gitu. Apakah itu sebagai bentuk perlawanan karena marwahnya sudah hilang? Saya juga tidak terlalu mengikuti gitu ya. Sebentar. Nah, baik, maaf tadi ada yang nelfon. Um, ini ingin saya bagi dalam beberapa uh, part sebenarnya. Sekarang masuk ke bagian purification of marwah, pemurnian. Sebenarnya bisa nggak sih marwah itu digitalisasi gitu? Apakah memang apa sih marwah itu, atau apa sih sebenarnya digitalisasi itu? Sebenarnya sudah tentang digital semua lengkap sekali disampaikan sama Pak Romli tadi gitu ya. Jadi saya lanjutannya lah gitu ya. Nah, marwah sendiri sebenarnya sama honor gitu ya, kehormatan, kebanggaan dari kita ketika hidup sebagai masyarakat kultural gitu. Dia memiliki banyak nilai-nilai moral keagamaan gitu, adat bersandi syarat-syarat bersandi kita buah gitu, bahwa bahwa banyak sekali nilai-nilai religiusitas di dalam sastra lisan, di dalam katakanlah hikayat hang tuah atau pantun misalkan gitu ya. Ada prinsip etika, karena di Melayu sering sekali diucapkan bahwa sopan santun itu prinsip etika dari kami gitu. Walaupun beda cerita, sopan di dalam pikiran dan sopan di dalam bahasa gitu ya. Nah, digitalisasi sendiri sebenarnya memang memindahkan, mengkodekan atau mengubah barangkali gitu. Bisa jadi dari tradisional, dari konvensional menjadi yang sekarang digital, dan bisa diakses, bisa di-share, bisa diedit segala macam gitu, dan sifatnya lebih abadi selama internet ada gitu ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya
beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan dalam apakah si digitalisasi ini marwah bisa dilakukan adalah, misalkan katakanlah bisa, katakanlah sastra lisan memang banyak sekali sudah masuk ke dalam dunia digital, medium digital, maka bendanya atau karyanya sekarang sudah hybrid, ya. Sudah hidup dalam dua dimensi gitu. Dia bisa hidup dalam dimensi orality, dan dia bisa hidup dalam dimensi digitalisasi gitu, digital gitu ya. Tentu ada pertanyaan apakah itu suatu transformasi, suatu kemajuan yang bisa kita rayakan sebagai Gen Z sekarang ini gitu, atau beberapa kritikan dari milenial ataupun boomer adalah apakah itu suatu penjajahan kultural kultural gitu, karena beberapa kritik atau pandangan bahwa memang suatu karya itu ada marwahnya, ada sakralnya. Jadi jika diusik oleh masyarakat digital sekarang, maka itu dianggap sebagai penjajahan kultural gitu. Seperti ada kasus gitu ya, pantun Melayu yang digunakan sebagai latar belakang meme di TikTok gitu. Kita bisa melihat ada juga, saya sering konten di TikTok misalkan atau di Instagram nih tentang politik pemerintahan gitu. Ada menteri misalkan lagi ngelakuin sesuatu gitu, terus komennya di Instagram gitu, komen yang tertinggi yang di like paling banyak adalah bumi gonjang ganjing si A ANJ gitu ya. Itu pantun itu sering sekali ada di dalam komentar-komentar di TikTok ataupun di Instagram gitu. Artinya pantun digunakan untuk kritik, bahkan kadang-kadang bahasanya lebih vulgar gitu ya. Hilanglah kata boomer, adalah hilanglah marwahnya, hilanglah prinsip moralnya, hilanglah etika sopan santunnya gitu. Apakah itu bentuk digitalisasi yang sukses? Apakah itu transformasi yang masih memiliki kesadaran akan akar gitu? Akar itu seperti misalkan marwah moral itu dianggap sebagai sesuatu yang mengakar dalam Melayu. Jika itu sudah masuk dalam digitalisasi, apakah akarnya masih ada, apakah moralnya masih ada gitu? Atau hanya ini sering kita lakukan hanya untuk sebagai kenaikan clickbait. Kalau misalkan kita buat konten tentang pantun, kita buat animasi yang tua, temanya superhero seperti Marvel gitu ya, ada kostumnya, ada ceritanya dia melawan orang jahat dan dia menang gitu ya, ada kekuatan magisnya gitu, apakah masih ada kesadaran akan akar moralitas ataupun marwah tadi? Bisa dijawab sebenarnya dalam dalam pemikiran masing-masing dan bisa diperdebatkan nantinya gitu. Lanjut, dalam 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 studi sebenarnya kita bisa, dalam diskusi juga kita bisa bawa satu pemikiran atau landasan sebenarnya untuk mendiskusikan marwah tadi apakah masih bisa dirasakan ketika sastra lisan jadi hybrid gitu, ya, hidup di dua dimensi gitu. Ada pertama hermeneutika hibrida gitu dari katakan filsuf filsuf Prancis gitu, bahwa memang makna ataupun marwah yang kita dapatkan tuh kadang-kadang tidak sesuai dengan konteksnya gitu. Kita memiliki konteks yang sekarang memaknai suatu naskah ataupun suatu cerita yang sebenarnya itu teks lama gitu. Dan kadang-kadang maknanya bisa beyond gitu, bisa bisa melampaui makna-makna yang sebenarnya ada pada zaman itu gitu. Jadi makna yang kita dapatkan saat ini, apa yang kita interpretasi terhadap tua, terhadap cerita rakyat lainnya, maling kudang segala macam itu dianggap sebagai surplus of meaning yang pelampauan makna, karena kita rakyat digital saat ini memaknai teks-teks lama ataupun teks lama yang sudah didigitalisasi gitu. Yang kedua ada kritik juga dari postkolonial, walaupun sekarang sudah eranya postmodern, post-truth gitu ya. Ada kritikus sastra ini, katanya media itu sebenarnya nggak netral-netral banget. Kadang-kadang orang bilang kalau kita buat konten, kita kita pindahkan puisi ataupun cerita rakyat ke TikTok, ke Instagram kayak gitu ya. Orang bilang itu akan positif dan negatif tergantung orangnya, bukan tergantung medianya. Karena Instagram itu netral, karena TikTok itu netral, tergantung siapa konten kreatornya gitu. Kita kita terlalu berpositif thinking terhadap digitalisasi, kita terlalu berpositif thinking terhadap media. Kita beranggap bahwa media itu memang netral, dia hanya sebagai wadah kosong yang tidak ada niat gitu. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa media punya algoritma gitu, dia punya niat, dia punya kekuasaan, dan ada kapitalisme di situ gitu ya. Bahwa mana yang paling viral, mana yang paling vulgar, mana yang paling lucu, itulah yang akan dihadirkan ke kita gitu. Bahwa kalau di orality, di kelisanan, kita mendengar orang berhikayat, bersyair, berpantun itu memang karena kita niat datang ke sana duduk mendengarkan. Kalau di TikTok kadang-kadang kita nggak pengen dengar syair, tiba-tiba datang aja syair-syair yang lucu gitu. Karena itulah algoritmanya. Dia memaksa hadir ke hidup kita gitu. Karena dia nggak netral. Gitu. Dia ingin viralitas selalu dikonsumsi gitu.
ada juga seorang pakar media gitu, McLuhan gitu ya. Karena kita selalu tergantung pesannya, tergantung isinya, tergantung kontennya. Padahal media juga adalah konten sebenarnya. Media itu adalah message juga. Media itu adalah eh, kita bisa merasakan, kita bisa mendengar orang melakukan ritual mantra katalah gitu ya. Kalau di Riau itu katakanlah mantra untuk ini apa namanya? Ketika mau ngambil madu lebah sialang gitu. Jadi ada mantranya di pohon-pohon sialang gitu ya. Dan melakukan mantra. Nah, ketika kita mendengar mantra itu beda rasanya ketika kita mendengar mantra di TikTok gitu ya. Saya pernah lihat ada orang di TikTok, ada dukun di TikTok dia mengobati pasiennya melalui live di TikTok gitu. Apakah kan sebenarnya itu tolol sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang memang bisa muntah-muntah pasiennya karena dijampi-jampi sama dukunnya di TikTok itu. Nah, sebenarnya media itu juga ambil andil dalam 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 pemaknaan, dalam marwah yang disampaikan. Kalau kita hadir melihat mantra madu syalang gitu ya, maka kemungkinan makna itu akan sampai pada diri kita. Tapi kalau misalkan ada dukun yang bermantra di live TikTok gitu, kemungkinan marwahnya agak susah masuk ke dalam komentarnya gitu ya. Lalu juga ada sebenarnya prinsip Melayu gitu atau kaidah Melayu gitu bahwa dalam berkarya entah itu hybrid karyanya digital ataupun di lisan gitu ada tanggung jawab moral, ada ada kesadaran spiritual gitu sebagai katakanlah ini sebagai evaluasi untuk karya-karya hybrid gitu bahwa orang dulu berkarya memang kadang-kadang tidak ada tujuan untuk ingin viral gitu ya, tidak ada tujuan kalau viral maka akan jadi content creator, maka akan ada red cardnya, ada uangnya gitu, ada gift di live TikTok gitu. Nah, itu tidak ada di dalam orality gitu ya. Lanjut, ini mendekonstruksi digital sebenarnya. Misalkan kita buat thought eksperimen gitu ya. Kita buat suatu katakanlah mengada-ada, misalkan Ikat Hang Tuah tadi kita buat versi AI-nya gitu. Kita buat aktornya, kita bisa buat Hang Tuah bisa berhikayat sendiri, bersair sendiri, dia punya suara sendiri. Kita bisa scan naskah eh, aksara Jawi tadi melalui OCR, HSR gitu. Terus suaranya bisa juga melalui robot, melalui AI gitu. Lalu apa yang akan dihasilkan dalam dalam medium hybrid tadi? Apa yang dihasilkan? Maka ada tiga komponen yang bisa kita catat di sini. Ada aksen suara, ada ritual, ada dampak psikologis gitu. Aksen suara itu sebenarnya sangat berpengaruh gitu ya. Kita dengar orang berbicara bahasa Inggris dengan aksen Indonesia gitu. Walaupun banyak orang mengejek karena kalau pakai bahasa Inggris harus aksen British atau Amerika. Jadi kalau ada orang Indonesia menggunakan bahasa Inggris pakai aksen Indonesia seolah-olah norak. Padahal sebenarnya itu identitas gitu ya. Saya berbicara di sini kadang-kadang tak terdengar saya ini dari Minangkabau ataupun dari Melayu gitu. Karena sebenarnya kalaupun saya terasa sekali orang Minangkabau, orang Melayunya, karena kita bangga karena itu bagian dari identitas gitu. Karena aksen itu bisa terdengar kalau itu dari orality. Tapi kalau dari robot kadang-kadang agak susah karena ya dari mana kampung halaman dia nggak ngerti kita kan. Itu pengalaman sebenarnya bisa kita rasakan siapa yang ngomong. Robot yang ngomong ataupun datuk yang ngomong ataupun dukun yang ngomong itu maknanya berbeda. Dampak psikologis juga. Saya kalau ketika merantau dulu kuliah di Bandung, lagi makan di warteg atau lagi makan di sebelah ada orang ngomong pakai bahasa Minang, itu ada panggilan langsung, ada dampak psikologis tergambar hari itu. Ada rasa oh saya punya keluarga di tanah perantauan ini gitu. Dan itu efek yang dirasakan kalau itu orality gitu. Tapi kalau misalkan di digital mungkin akan susah dirasakan gitu. Maka ada beberapa aspek di sini, ada orality, ada digital, ritmenya sebenarnya kalau di orality penting sebenarnya. Keheningan, kita dengar orang ngomong, orang batuk dulu, orang ambil napas dulu, orang mikir dulu apa ucapan setelahnya, kita paham dia lakukan itu. Tapi kalau di robot dia nggak punya batuk, dia bisa langsung saja ngomong sampai selesai narasi hikayatnya gitu. Tentu ada emosi, selalu kita sadar bahwa robot nggak punya emosi, manusia punya emosi. Maka orang bilang AI tidak akan pernah mengalahkan manusia karena AI nggak punya emosi gitu ya. Sekarang, mana tahu 20 tahun lagi AI bisa punya emosi gitu ya, bisa dialgoritmakan emosi itu. Tapi untuk sekarang memang tidak ada emosi di dalam digital gitu ya. Dan konteks virtual tadi tidak akan hadir karena memang kita butuh aromanya, kita butuh suaranya. Kita dengar mantra itu kita cium aroma kemenyan yang dibakar, kita merasakan dinginnya malam, kita tahu
ada nyamuk yang menggigit kita gitu. Nah, kalau misalkan di digital kadang-kadang itu tidak kita rasakan gitu. Eh, ini sebenarnya eh, terakhir sebenarnya tentang komparasi bagaimana thought eksperimen tentang hybrid si Hikayat tadi ya. Sebenarnya secara eksplisit kalau kita langsung buat Hikayat menjadi suatu film gitu, Hikayat Hang Tuah jadi film ataupun jadi podcast, saya rasa marwah masih bisa kita rasakan karena sering saya tuh orang saat hobi nonton film. 2 hari lalu saya nonton film, gitu, nonton bioskop karena sering kita rasakan pemaknaan bulu kuduk merinding gitu, kebanggaan. Marwah tuh hadir kalau kita nonton film gitu. Apalagi film dokumenter gitu, misalkan film-film kebudayaan gitu. Itu kadang-kadang bisa menetesan air mata gitu. Artinya apakah marwah bisa digitalisasi? Ya bisa, di konteks ini bisa sebenarnya gitu. Uh, Ritual bisa dipelihara dalam film-film dokumenter bisa gitu. Abadi bahkan gitu. Tapi kalau hibriditas pasif dan generatif agak susah sebenarnya karena seperti tadi ada pantun yang sudah direduksi maknanya gitu untuk ataupun fungsinya gitu ya, hanya untuk entertain gitu agar kita lebih lucu, agar kita lebih di like komentar kita. Misal kita ada konten terus kita buat pantun di komentarnya gitu ya, di banyak yang like, jadi tujuan kadang-kadang terdistraksi dengan like terbanyak gitu. Ataupun kayak tadi gitu ya, kita suruh robot untuk berdongeng bersyair gitu, maka hilanglah marwahnya sebenarnya karena kebanggaan itu hadir karena ada aksen tadi, ada tempat, ada tokohnya, ada pelakunya gitu. Maka ada pertanyaan lain sebenarnya dari boomer atau milenial adalah selain karena menyelamatkan karya, digitalisasi, menyelamatkan karya, abadilah karya itu di internet. Apakah bisa menyelamatkan manusia dari kehilangan marwah itu? Karena uh, kita masyarakat digital sekarang, kita netizen sekarang. Kita tahu bahwa balai bahasa ataupun lembaga-lembaga kebudayaan selalu selalu apa ya, mempromosikan bahwa kami sudah melestarikan budaya, dibuat perlombaan pantun, dibuat perlombaan mendongeng, lalu ada temanya melestarikan budaya pantun Melayu, kan pantun 2020 sudah terdaftar di UNESCO gitu. Jadi dibuat perlombaan pantun gitu, lalu dia ngeklaim diri bahwa sudah sudah melestarikan gitu. Nah, sebenarnya apa sih lestari itu gitu? Apakah memang ketika pantun diperlombakan padahal di rumah dia tidak berpantun, apakah itu sudah lestari gitu? Sebenarnya kan kalau misalkan kita ambil definisi dari lestari adalah memang dia itu hidup, dibutuhkan seperti sedia kala gitu. Pantun itu hidup di rumahnya, di mana rumahnya gitu ya, di sampan-sampan, di pematang sawah gitu, di jalan-jalan orang berselisih mau sholat maghrib ketemu dengan muazinnya dia berpantun gitu, orang di acara adat gitu, di acara pernikahan gitu. Disitulah rumah pantun gitu. Ketika pantun kita buat, kita baca, kita tulis pantun, kita baca di pembukaan acara uh, festival kebudayaan gitu, dan kita sudah klaim bahwa ini sudah melestarikan pantun gitu. Lalu di rumah kita pakai bahasa Inggris karena kita gitu. Apakah itu sudah melestarikan pantun gitu? I don't know gitu. Karena kita masa digital gitu. Karena yang terjadi sekarang adalah semua kebudayaan sudah digitalisasi, akan diusahakan direvitalisasi gitu. Maka yang hadir adalah kita sebagai masyarakat digital yang selalu bertransformasi mengkreasikan kebudayaan dalam bentuk digital, tapi tidak melakukannya di rumah-rumahnya sastra lisan. Dan apakah itu adalah sebuah kelestarian? Saya rasa itulah masa depan dari orality gitu lah. Masa depan dari orality adalah ketika sastra lisan di digitalisasi, tapi kita tidak pernah melisankan itu. Gitu. Mungkin saya dengar tadi uh, pewaranya berpantun gitu kan, membuka acara gitu ya, berpantun. Tapi saya yakin betul bahwa di rumah kita tidak pernah berpantun. Saya di rumah tidak berpantun. Saya nggak tahu Pak 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 Romdi di rumah apakah saya nggak tahu itu. Tapi saya rasa itulah masa depan dari sasalisan orality gitu ya. Itulah masa depan dari kebudayaan kita gitu. Kita masyarakat digital yang memang aksesnya digital sekarang gitu. Di rumah lain cerita gitu ya. Dan itulah realitas sekarang. Mungkin itu dari saya. Sekarang oh 11.37, masih ada sekitar setengah jam lagi untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ganesha gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya, Mas Adib Alfala ya. Saya jadi banyak belajar itu tentang bagaimana komparasi yang hibriditas dan yang betul mempertahankan gitu ya, Melayu dan teknologi bukan sebagai tujuan tapi sebagai alat gitu. Mohon yang lainnya mungkin saya memberikan applause dulu ya secara digital kepada Mas Adib Alfala. Terima kasih atas paparannya. Oh, baik, paparan tadi sekaligus adalah pemaparan terakhir. Nah, pada kali ini kita akan tiba pada sesi tanya jawab yang tentunya sudah sangat ditunggu-tunggu. Dan saya tadi merangkum ada beberapa pertanyaan kayaknya ya. Eh, Mungkin juga bisa dijawab ya oleh Mas Adi. Pertanyaan pertama dari senior saya yaitu beliau bertanya tentang sejauh mana produk AI bisa diakui sebagai sebuah karya seseorang. Ini kayaknya juga di dimensi hibriditas tadi juga dibahas ya, campuran-campuran itu karya seseorang itu. Dan Mas Romli juga tadi melihat juga Ancil dan lain-lainnya itu tentang penggambaran AI itu gimana ngomongin AI itu. Yang ngeprompt kan tetap orang ya nanti. Yang ngeprompt kan tetap orang. Tapi karyanya itu sejauh mana itu bisa diakui sebuah karya seseorang. Monggo, mungkin bisa dimulai oleh Pak Romli dulu sambil menunggu Mas Adit tentu saja. Amin. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mas Bro Ganes. Menarik ya, saya pikir karena suasananya memang sekarang seperti itu, ada keterlibatan teknologi dalam proses-proses berkarya kita begitu. Dan kalau secara apa, karena saya juga mengampu apa namanya mata kuliah hukum dan etika media begitu ya, ada beberapa apa namanya pandangan sebetulnya tentang bagaimana AI itu dimaknai secara legal ya, secara hukum atau bentuk-bentuk pengakuan karya yang apa eh, apa normatif begitu, yang legal begitu ya. Dan di Indonesia sendiri itu sebetulnya belum bisa ya mengakui AI itu sebagai karya seseorang gitu ya, karena eh, apa mungkin ini juga celah ya, artinya begini, saya pikir seandainya AI itu berkembang lebih apa ya, berkembang lebih maju dari keadaan hari ini, dan itu pasti akan terjadi begitu, saya pikir AI mungkin bisa dijadikan apa partner dalam proses berkarya. Tapi kalau situasinya sekarang itu memang tidak bisa diakui gitu ya sebagai apa karya seseorang begitu. Dan eh ini kalau saya coba lihat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 ya, eh, artinya memang belum bisa mengakomodir begitu, dan ada keinginan untuk mereformasi itu. Tetapi ada yang menarik kalau di Amerika itu menyatakan bahwa karya tersebut itu masih bisa didaftarkan begitu ya, masih bisa didaftarkan sebagai suatu karya, tetapi dia tidak bisa dilindungi secara apa hak ciptanya begitu. Artinya karya tersebut nanti mungkin bisa direplikasi di apa namanya didaur ulang ya, dibuat kembali dengan format yang baru dan seterusnya dengan merujuk, nah seperti itu. Jadi dia tidak bisa dilindungi tapi bisa didaftarkan begitu. Nah, eh, kalau kalau di Cina itu ternyata, di Tiongkok ya, itu dia bisa bisa apa didaftarkan begitu ya, bisa memberikan hak cipta pada karya tersebut gitu, selama ada apa keterlibatan kita ya manusia di situ begitu. Nah, ini mungkin tiga perspektif ya, kalau di Indonesia seperti itu, di Amerika seperti itu, dan di Cina seperti itu begitu. Saya pikir eh mungkin nanti Mas Mas Adi bisa menambahkan ya gitu. Tapi saya juga ingin merespon tadi soal pantun, itu menarik ya. Mas Adi tadi menyinggung kalau kita pantun itu harus ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kita pergi ke langgar, ke surau, ke musola, ke masjid, ketemu sama orang, kita berpantun begitu. Saya pikir itu
teatrikal sekali ya, menarik juga. Jadi kita ketahuan di jalan terus kemudian kita berpantun begitu kan. eh Ya seru juga. Cuma mungkin agak awkward moment begitu ya dengan situasi kita sekarang gitu. Kalau pantun itu kan rasanya dihadirkan di ruang-ruang yang formal aja gitu. Nah itu juga jangan-jangan jadi suatu suatu masalah tersendiri gitu. Kenapa dia harus hanya hadir di ruang formal gitu? Seharusnya kan dia menjadi keseharian kita gitu kan. Tapi untuk memulai itu barangkali kita akan melewati apa awkward moment berkali-kali begitu. Teman-teman juga pasti bisa membayangkan kita mau ke langgar ke masjid berpantun di tengah jalan gitu. Tapi kan kalau itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi kultur kan begitu. Dan itu akan menjadi tampak biasa saja gitu dalam apa kehidupan kita begitu. Atau bertukar komentar ya di atau memulai chatting dengan pantun gitu barangkali kalau kita ngomong soal ruang digital ya kan. Atau komentar tadi Mas Adit singgung di konten pemerintah kita komentar terus kemudian paparkan pantun itu menarik menarik. Itu Mas Bro Ganes dan Mas Adit mungkin bisa nambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas paparannya Bapak Dr. Ramli Fatkoroji. Yang jelas kalau saya ketemu Mas Romli, saya tidak akur untuk berpantun. Cuma agak mikir gitu aja ya. Pantun apa lagi nih gitu. Iya, bait keduanya PR biasanya tuh. Bingung Iya, ini. fair banget gitu. Oke, terima kasih atas paparannya. Itu juga ada komentar barusan dari Ibu Erna bahwa karya harus terbuka memberi pengakuan atau acknowledgement penggunaan AI, jenis AI, prompt dan fungsi perannya. Oke, berarti acknowledgement itu yang menjadi kunci ya, pengakuan. Jadi itu yang menjadi hal penting dalam eh, apa keterlibatan kecerdasan buatan dan juga kecerdasan kita sebagai manusia begitu mungkin ya. Acknowledgement pengakuan itu tadi. Saya juga ingin menunggu paparan dari Mas Adib Alfalah tadi itu karena secara rigid yang membagi apa tadi itu mana kecerdasan yang buatan, mana yang organik tiap hari dan sejauh mana itu bisa dijadikan acuan gitu. Terima kasih monggo Mas Adib Alfalah. Oh, baik. Nah, untung saya yang kedua, Mas. Kalau yang pertama, saya nggak tahu polisi kebijakannya kan sudah disampaikan tadi sama Pak Romdi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari konteks berkarya, katakanlah itu, saya rasa sejauh mana AI bisa dianggap, katakanlah kita berkarya buat puisi, buat hikayat, menggunakan AI. Sejauh mana itu bisa diklaim sebagai karya kita gitu. Saya rasa ketika itu menjadi tools itu boleh. Ketika AI hanya digunakan menjadi alat, saya rasa itu boleh diklaim sebagai karya gitu. Tapi kalau misalkan semua disuruh AI gitu dari ide dari semuanya dari AI tanpa kita harus mikir ya, tidak ada proses eh, dialektika ketika kita dengan promptnya gitu ya, dengan si robotnya gitu, maka agak susah mengklaimnya gitu. Tapi saya sangat saya salah satu orang yang sangat menunggu kehadiran AI ini gitu. Kita masyarakat lagi-lagi kita masyarakat digital gitu, kita netizen gitu, eh, akan selalu akan kedepannya akan bertemu dengan ini. Eh, Selalu ada ya, selalu selalu ada dikotomi antara ketika ada perubahan baru di dunia gitu, terus ada pro dan kontra gitu. Katakanlah berkarya melalui AI itu ada kontranya gitu. Dan itu wajar wajar sekali gitu. Ada orang bilang kalau buat puisi menggunakan AI itu bukan karya kamu, itu karya robot. Seperti saya, kalau AI-nya hanya sebagai alat itu boleh dibilang karya kita gitu. Eh, Misalkan kayak apa di mesin 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 membuat kue gitu ataupun mesin apa gitu yang bisa membuat makanan, kita masukkan bahan-bahannya segala macam terus mesinnya buat hadir sebuah kue gitu, dan kue kan buatan kita bukan buatan mesin. Kayak gitu juga sebenarnya logika dari AI gitu. Asalkan bahan semua dari kita, AI-nya hanya sebagai alat, ya saya rasa boleh dianggap sebagai karya kita walaupun polisinya sudah kebijakannya sudah dijelaskan oleh Pak Romli tadi ya, tapi saya rasa sebagai tools boleh. Eh, Pun kita di dunia akademisi sering buat artikel dibantu oleh AI gitu. Sebagai tools mah saya rasa boleh. Itu Mas Ganesha. Oke, baik terima kasih atas paparannya ini semakin hot nampaknya tentang pergulatan ini ya. Eh,
Monggo, mungkin setelah paparan ini ada pertanyaan lain mungkin atau ada komentar-komentar tambahan. Dari pertanyaan mungkin apa namanya gagasan dari para peserta yang hadir pada ruang digital ini. Saya persilahkan mungkin seperti Bu Erna tadi kan memberikan argumennya ya, acknowledgement. Ya, mungkin saya nambahkan Mas Ganes biar menyambung aja biar nggak Monggo. kosong sambil menunggu yang lain. Tapi Oke. dari paparan apa Mas Adib tadi saya mencatat satu yang penting gitu. Jadi eh, tentang marwah itu memang apa ya lebih tricky gitu ya, agak agak harus kita apa punya pendekatan yang spesifik gitu ya, yang khusus gitu. Karena ini kan karena teks itu kan pasti melekat pada konteksnya begitu dan marwah itu saya pikir harus ditempatkan secara sesuai begitu dengan konteksnya begitu. Makanya tadi ketika Mas Adi bilang pantun eh, masuk ke TikTok kemudian diberi musik yang tidak tidak cocok dengan marwah aslinya begitu, dengan konteks aslinya gitu kan. Artinya konteks hari ini kemudian eh, puisi itu tidak mendapatkan porsi atau tempat yang semestinya begitu kan. Dan itu saya pikir juga harus harus jadi perhatian kita begitu. Artinya kita tidak serta-merta mencomot artefak yang ada di masa lalu kemudian kita masukkan ke ruang digital, tapi kita tidak bisa melihat konteks awalnya itu secara utuh begitu ya. Dan itu meskipun kalau sebagai karya atau dialog seni atau apapun itu mungkin dia akan lebih cair ya kalau perspektifnya itu begitu. Misalnya kayak lagu kadang-kadang misalnya kita lihat lagu kan tiba-tiba ada versi dangdutnya begitu kan. Padahal itu lagu yang dibuat dengan visi khusus misalnya begitu ya oleh penciptanya begitu ya. Mungkin berupa apa sesuatu yang transenden misalkan begitu ya, eh, atau sesuatu yang sangat religius misalkan terus kemudian didangdutin misalkan gitu dan itu menjadi sangat meriah misalkan begitu. Nah itu kan juga bentuk-bentuk dialog dialog creativity yang mungkin ya harus kita 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 pastikan lagi begitu. Nah, sesuatu yang datang dari masa lalu ribuan tahun yang lalu kan kita benar-benar tidak tahu tuh tadi kayak Sabda Palon yang saya ini ya. Terus kemudian orang di tahun 2025 membuat lirik dari catatan-catatan itu begitu. Nah, itu kan tapi sejauh yang saya lihat sih masih dapat dapat ini ya, dapat atmosfer yang yang khusyuk gitu di situ gitu. Nah, tapi dengan yang lain kan belum tentu begitu. Apalagi kalau kreatornya mungkin tidak punya apa perspektif atau paradigma yang cukup cukup mendalam tentang tentang produk atau karya-karya tersebut gitu. Mungkin mungkin itu Mas Bro Ganes, Mas Adip, saya nambahkan sedikit. Ya, terima kasih atas paparannya. Eh, saya rasa juga ini ada komentar lagi ini. Maaf Bapak Adi, tapi kan jika misalnya kita buat karya seperti cerita puisi dan semacamnya, menggunakan bantuan AI, karya-karya tersebut terbentuk dari gabungan karya-karya orang lain. Apakah itu masih bisa dibilang karya original kita dan mengandung plagiarisme? Wah, ini pelik ini. Ini langsung untuk Bapak Adi. Monggo bisa Hei. dijawab dengan cara seksama dalam tempo yang Oke, sesingkat-singkatnya. baik. Selama promnya dari kita, maka saya rasa itu boleh kita anggap sebagai karya kita. Tapi kalau misalkan kita suruh nih, ayo buat puisi, maka benar dia akan membuat puisi dari sumber-sumber yang dia cari di data digital. Tapi selama promnya dari kita, selama data dari kita, bahan-bahan dari kita, tapi yang mesinnya adalah dia, saya rasa itu bisa suatu transformasi yang baru bagi masyarakat digital gitu. Karena eh, kita akan selalu bertemu dengan itu. Saya rasa ketika Pak Romli bilang tadi akan awkward ketika kita saat ini berpantun gitu. Ya itulah masyarakat digital gitu karena kita tidak awkward di komentar di kolom komen kita nge-like kita berikan gift di live TikTok gitu. Kita biasa dengan itu.
tapi kita coba budaya orality yang dulu orang terbiasa, maka kita akan awkward. Maka itulah masa depan kita. Saya rasa ya, jika ada romantisme ataupun optimisme yang mengatakan bahwa kedepannya anak muda atau gen alpha akan kembali merayakan kebudayaan-kebudayaan lama, akan kembali lagi guyup, akan kembali lagi duduk bersama, berhikayat, bersyair. Saya agak susah menerima masa depan itu gitu, karena yang saya lihat masa depannya adalah seperti saat ini. Kita awkward dan orality, tapi kita latah dengan orality, tapi kita sangat lancar digital. Dan itulah masyarakat digital, itulah netizen sekarang gitu. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih atas paparannya. Semoga itu menjadi pencerah bagi semua peserta pada akhir hari ini. Memang ruang yang aktual dan digital itu adalah ruangan yang memiliki banyak tegangan ya. Baik pengkarya, lalu halayak tadi disebut oleh Mas Romli. Tapi itulah tantangan hari ini. Ada ruang play and display bagi semuanya. Semoga itu menjadi hal yang terus menjadi apa namanya dinamika kita. Dengan begitu ada diskursus baru begitu. Dan baik sastra Jawa, Melayu, dan bahkan jenis-jenis sastra lainnya nanti tidak menutup kemungkinan juga akan semakin dinamis dalam melihat ruang digital ini sebagai alternatif yang tidak hanya kreatif, tapi juga terima kasih. Sekian dari saya selaku moderator. Saya kembali kepada uh, pemarah yaitu Mbak Dinda Latina. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Ganesha Harimurti selaku moderator kita. Demikian tadi ngontras kelima 51 bersama para narasumber yang luar biasa dan menginspiratif. Tak terasa kita tiba di penghujung acara. Saya sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan di hati. Sebelum kegiatan ini ditutup, Ketua Hizki Komisariat Jember, Dr. Fitri Amelia MPD, akan menyerahkan sertifikat pemateri dan sertifikat HKI kepada Ibu Dr. Fitri Amelia MPD. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita melaksanakan kegiatan Ngontras 51 dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang terhormat Bapak Romli Fatur Razi dan juga Bapak Adib Al-Falah. Yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Jember. Yang saya hormati semua rekan-rekan panitia Ngontras 51. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hizki Komisariat Jember bisa melaksanakan kegiatan Ngontras ini secara konsisten dan alhamdulillah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi atas nama Hizki Komisariat Jember, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak dua narasumber, Bapak Romli Fatur Razi dari TAS Jember dan juga Bapak Adib Al-Falah dari Universitas Riau, karena telah berkenan berbagi bersama kami, berbagi bersama seluruh mahasiswa, apakah dari Universitas Muhammadiyah Jember, dari Universitas Jember dan juga Universitas Riau. Kita berkolaborasi bersama dan kami memang belum memiliki kemampuan untuk bisa lebih dari memberikan penghargaan berupa sertifikat dan juga HKI. Kami berharap Hizki Komisariat Jember ini menjadi asosiasi yang lokal tetapi rasanya nasional karena kami bisa berkolaborasi lintas provinsi, lintas negara belum. Gitu, nggih. Jadi saya ucapkan terima kasih yang luar biasa dan kami berharap laporan yang kami sampaikan dalam kegiatan Ngontras 51 ini bisa menjadi kinerja program studi dan juga kinerja dari dosen, apakah itu di Universitas Jember dan juga Universitas Riau. Dengan bangga kami memberikan kepada Bapak Romli Fatur Razi dan juga Bapak Adib Al-Falah sertifikat sebagai
narasumber. Surat permohonan sudah kami sampaikan sebelumnya dan ini adalah HKI yang kami berikan kepada semua yang terlibat dalam kegiatan Ngontras 51. Kami berharap tema-tema yang menantang yang juga bisa menginspirasi, apakah itu melalui kegiatan penelitian kolaborasi dan kegiatan yang lain yang bisa meningkatkan kinerja kita sebagai dosen dalam pelaksanaan Tridharma, bisa disampaikan kepada kami HISKI Komisariat Jember sehingga kami bisa melaksanakan banyak hal, tidak hanya pada kegiatan ngontras yang sudah rutin dilaksanakan, tetapi bisa melebarkan sayap sehingga memiliki rekam jejak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, baik dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Romdi dan Bapak Adib Al-Falah. Semoga sehat selalu Bapak, kemudian tentunya sukses sehingga bisa bekerja sama dengan kami. Kalau tadi disampaikan kami juga bekerja sama dengan jurnal yang ada di Universitas Jember dan juga Universitas Muhammadiyah Jember. Kami HISKI Komisariat Jember juga membuka kesempatan kepada semuanya untuk bisa bergabung dalam penulisan book chapter yang itu merupakan bagian dari tema-tema besar yang sudah ada di HISKI. Semoga itu bisa terrealisasi. Saya tunggu tulisan dari Bapak Robdi Faturosi, kemudian Bapak Adib Al-Falah, sehingga itu bisa menjadi bukti kinerja dari kegiatan kita, meskipun kegiatan ini sudah bisa diklaim sebagai salah satu kinerja di program studi dan juga kinerja dari Bapak Ibu dosen. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih semua peserta yang luar biasa, 168 tahan hingga akhir nih, artinya Bapak Romdi dan Bapak Adib bisa memukau semua peserta sehingga peserta ingin mengabadikan hingga akhir dari kegiatan Ngontras ini. Ini prestasi yang luar biasa yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya, bertahan dari awal dan ini bertambah di 169. Terima kasih yang luar biasa. Semoga kita bisa membersamai HISKI Komisariat Jember ini untuk bisa memberikan dedikasi yang luar biasa, pengetahuan kita dan keterampilan kita bisa menjadi penyemangat buat adik-adik mahasiswa. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Fitri Amelia. Dimohon kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom meeting terlebih dahulu karena akan diadakan sesi foto bersama yang akan saya ambil. Baik, sudah selesai. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Seperti biasa, diikuti dengan kata cakep. Waktu berlalu meninggalkan kenangan. Senyum tersimpan hingga bertemu. Terima kasih atas kehadiran Handai Tauladan di webinar Ngontras ke-51. Baik, satu lagi pantunnya ya. Langkah terhenti di ujung sejarah, kenangan tertinggal hangat terasa. Saatnya kita berpisah. Semoga esok kita kembali berjumpa. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih Mbak Dinda.
Kasih, Terima Mbak. kasih Pak Romdi, Adip. Oke, Sampai Bu. jumpa di lain kesempatan. Iya, sami-sami Bu Dokter Ya. Fitri. Izin live ya, Bu. Assalamualaikum. Izin, Pak. Lah. Oke, Mas monggo. Adib, terima kasih Mas Adib.